Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Suryaningsih dengan NIC CP242, mahasiswa studi independen batch 7 PT Sitek IRP Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi analisis grafik penjualan menggunakan Keyline dengan materi machine learning, yaitu analisis grafik penjualan menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, untuk itu sebelumnya di sini saya sudah masuk di aplikasi Keyline, namun sebelum itu di sini kita akan mengecek terlebih dahulu untuk data. Nah, di sini saya sudah disiapkan sebuah data, yaitu data set label transaksi yang di sini nantinya akan diolah menggunakan Keyline. Nah, sebelumnya di sini saya akan mendownload untuk data set tersebut, tapi sebelumnya data set tersebut sudah saya download. Jadi kita bisa langsung masuk ke aplikasi Keyline-nya. Nah, di aplikasi Keyline-nya ini kita akan membuat workflow baru. Nah, di workflow baru ini eh, saya akan membuat workflow baru di bagian folder yang sebelumnya saya sudah pernah buat. Di sini kita akan klik, kemudian kita buat new K9 workflow. Nah, di sini kemudian kita beri nama di sini machine. Lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk halaman baru dari workflow-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan node Excel Reader untuk memasukkan data. Kita cari Excel Reader, kita drag ke workflow. Nah, selanjutnya di sini kita klik ya. Kita klik kanan, kemudian kita masukkan configure. Nah, pada bagian ini kita akan masukkan data yang tadi sudah kita download dengan format Excel. Kita akan pilih datanya. Ini dataset label transaksi. Oke, kita open. Kemudian di sini kita apply. Setelah di-apply, kita klik OK. Nah, di sini masih kuning ya, jadi langsung saja kita execute untuk membaca datanya. Nah, di sini sudah selesai, sudah warna biru, hijau. Nah, sekarang kita akan masukkan selanjutnya yaitu normalizer. Oke. Di sini kita akan melakukan normalisasi pada data tersebut, jadi kita drag ke sini untuk node-nya, kemudian di sini kita akan tarik garis ya. Dari Excel Reader ini kita hubungkan ke normalizer. Nah, di normalizer ini selanjutnya akan kita configure. Nah, di sini untuk normalizernya di sini kita akan melakukan konfigurasi pada kolom total. Nah, di sini kita pastikan untuk nilai minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah kuning, selanjutnya kita execute. Oke, setelah di execute ini kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, Nah, di sini kita bisa lihat di kolom total ini menggunakan skala 0 sampai dengan 1 ya, maksimal. Ini sudah sesuai. Kemudian, selanjutnya kita exit saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan node baru, yaitu node partitioning. Kita cari partitioning. Nah, kemudian kita tarik, masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan antara ini node normalizer ke node partitioning. Oke, kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, selanjutnya kita configure. Nah, pada configure ini, di sini ada relatif ya. Untuk relatifnya kita akan buat 80. Jadi kita akan membuat relatifnya 80%. Kemudian untuk bagian ini, kita tetap menggunakan draw randomly. Kemudian kita apply, dan kita klik OK. Oke, di sini sudah berwarna kuning. Selanjutnya kita execute. Oke. Nah, setelah selesai kita execute, selanjutnya kita akan menambahkan node selanjutnya, yaitu node table view. Nah, di sini kita akan masukkan untuk table view. Nah, di sini table view-nya kita akan menambahkan 2 table view. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan
Nah, di sini ini tabel yang pertama itu adalah tabel training, yaitu tabel yang akan membaca untuk 80% tadi. Kemudian di sini itu adalah tabel testing yang akan membaca 20% sisanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan execute ya. Kita execute. Oke. Nah, keduanya sudah kita execute. Selanjutnya untuk tabel view yang pertama, kita akan lihat. Nah, di sini sudah muncul untuk tabel yang training. Di sini kita bisa melihat untuk row-nya ada 196 baris dan juga 9 kolom. Oke, selanjutnya bisa kita tutup ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk tabel yang kedua, untuk yang bagian testing. Kita bisa lihat tabelnya ya. Ini untuk tabelnya memiliki 50 row. Begitu. Oke, kita tutup saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan not baru yaitu not algoritma bias ya, naive bias. Jadi kita cari naive bias. Nah, di sini ada dua, naive bias learner dan juga predictor. Nah, kita akan menggunakan yang bias learner terlebih dahulu. Kita masukkan, kita drag. Kemudian di sini kita akan hubungkan dari partitioning ini ke naive bias-nya. Oke. Selanjutnya setelah kita tarik, kita akan masukkan configure. Nah, pada konfigurasi ini, untuk klasifikasi kolomnya cluster, dan default probability dan lain sebagainya tetap. Kemudian untuk ini ya, maximum numbernya kita buat 100. Kemudian kita apply, dan kita oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan execute. Oke, setelah kita execute ya, di sini sudah berwarna hijau. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu, di sini kita open view dulu. Oh, di sini kita lihat ya menggunakan yang ini. Kita bisa lihat untuk bagian node base-nya. Di sini udah ada lower transaction and upper transaction-nya. Eh, kemudian ada full invoice. Di sini juga sudah ada. Selanjutnya kita close dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan node selanjutnya yaitu naive Bayes predictor. Kita masukkan juga di sini. Nah, selanjutnya naive Bayes predictor ini juga kita hubungkan dari partitioning. Oke, kita tarik garis partitioningnya. Nah, selanjutnya, tunggu. Oke. Nah, selanjutnya tunggu sebentar kita rapikan. Nah, di sini juga untuk Naive Bayes predictor-nya juga kita hubungkan dengan Naive Bayes learner-nya. Nah, kita hubungkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita hubungkan keduanya, maka kita bisa langsung melakukan execute. Kita execute. Nah, di sini sudah lampu hijau kan ya. Selanjutnya kita klik open the first out-nya. Nah, ini adalah hasil dari tabelnya yang dilakukan oleh prediction Naive Bayes. Di sini sudah ada kolom baru, yaitu kolom predictor, yang di sini berisikan prediksinya ada lower dan juga upper transition. Oke, selanjutnya kita close dulu. Nah, selanjutnya kita akan masukkan node baru juga di sini, yaitu node scorer. Kita akan cari node scorer ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan drag, kita masukkan lagi. Oke, kemudian kita akan atur ya, kita hubungkan antara scorer ini dengan Naive Bayes predictor. Kita tarik garisnya. Selanjutnya, kita akan konfigurasi ya sebentar. Oke, kita configure. Nah, di sini untuk first kolomnya kan cluster, kemudian prediction untuk second kolomnya, kemudian ini kita pastikan sudah sesuai, kemudian kita apply saja dan kita oke. Nah, di sini karena sudah kuning, kita langsung execute ya. Kemudian kita bisa lihat hasil konfigurasi kolomnya.
Oke, ini sudah tertera ya, bahwa di bagian lower transaction-nya ada 43, kemudian upper transaction-nya ada 6 ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita close. Selanjutnya kita akan lanjut ya untuk menambahkan note selanjutnya, yaitu note PML writer. Oke, di sini ada PML writer, kemudian kita drag, kita masukkan. Oke. Nah, untuk PML writer ini kita akan menyambungkannya dari Nav Bayes Learner. Nah, dari sini kita akan sambungkan. Oke, dari net PMML writer ini kita akan configure terlebih dahulu. Nah, pada configuration ini bagian write to-nya kita ubah menjadi relative to. Kemudian di sini kita browse dan kita akan membuat folder baru. Di sini kita bisa beri nama untuk foldernya PML. Kita akan membuat PML dataset transaksi. Di sini kita save aja langsung. Nah, kemudian setelah sudah kita apply, lalu klik OK. Oke, setelah kuning kita selanjutnya klik execute. Oke, setelah execute, maka PML writer-nya di sini sudah selesai ya. Nah, selanjutnya di sini kita ke bawah. Nah, kita akan masukkan note selanjutnya yaitu PML reader. Sini kita masukkan untuk PML reader-nya. Oke. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini read from-nya kita ubah lagi menjadi relative to. Nah, untuk browse-nya ini kita masukkan nah, dataset yang tadi, ya, yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya open, kita apply, dan klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita execute. Oke, setelah kita execute ya, ini kita akan masukkan note baru. Nah, sebelumnya, sebelum kita melanjutkan ke note selanjutnya, kita akan memasukkan data baru, data yang belum dilabeli untuk kita olah berikutnya. Nah, data tersebut yaitu data prediksi rentang transaksi. Nah, ini adalah data baru yang akan kita olah ya. Sebelumnya di sini kita download data ini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya ya, kita download menggunakan format Excel. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan menggunakan data ini ke Kiname-nya. Oke, selanjutnya di sini ya, di Kiname-nya kita masukkan lagi Excel Reader. Excel Reader-nya kita masukkan. Oke. Di sini ya. Selanjutnya untuk itu kita configure. Nah, di sini kita browse. Kita masukkan data yang tadi ya, data yang kita download. Oke. Oh, data prediksi rentang transaksi. Nah, kita masukkan. Oke, kemudian kita apply dan klik OK. Oke. Setelah sudah kita execute. Nah, setelah sudah kita execute, kita akan memasukkan note selanjutnya yaitu normalizer. Nah, kita akan melakukan normalizer untuk data prediksi ini tadi ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan hubungkan garisnya. Oke, setelah sudah, maka lalu kita configure di normalizer ini. Nah, di sini kita normalizer ya seperti sebelumnya. Di sini untuk minimumnya 0, maksimumnya 0, dan di include-nya ini total. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita execute. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan note selanjutnya yaitu algoritma Naive Bayes. Kita masukkan Naive Bayes. Di sini yang kita pilih adalah yang predictor. Kita masukkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyambungkan dari PNL reader ini ke normal biasnya. Kemudian dari normalizer juga akan kita sambungkan ke nav biasnya.
Oke. Setelah sudah kita sambungkan, maka di sini kita langsung execute. Oke. Nah, setelahnya di sini kita bisa lihat ya untuk datanya. Nah, di sini untuk datanya kita bisa lihat di sini sudah ada total dan juga prediction-nya. Oke, selanjutnya bisa kita close. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan note baru lagi, yaitu note denormalizer. Nah, tadi kan sudah kita normalizer ya. Selanjutnya kita lakukan denormalizer untuk datanya. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita sambungkan dari nav bias ini ya ke denormalizer-nya. Kemudian untuk bagian normalizer, di bagian normalizer ini juga kita sambungkan ke denormalizer-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita execute. Oke. Setelah execute, kita akan lihat hasil denormalizer. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk datanya. Kurang lebih seperti ini ya data yang sudah dilakukan denormalizer. Kemudian kita close aja. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi untuk note baru. Di sini kita menggunakan note group by. Sebentar. Group by. Oke, kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita tarik ya garis denormalizer ini ke group by. Oke, selanjutnya kita configure. Nah, di configure ini kita akan masukkan bagian customer, kita masukkan ke grup kolomnya. Oke, selanjutnya di sini manual aggregation-nya kita pilih yaitu total. Kita add, kemudian di bagian aggregation ini kita pilih sum. Oke, setelah sudah kita apply, lalu klik OK. Nah, setelahnya kita execute. Oke, selanjutnya kita lihat untuk group by-nya. Nah, di sini sudah selesai ya. Di group by-nya ada customer dan juga sum atau totalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan note baru yaitu bar chart. Kita akan membuat bar chart ya. Di sini langsung saja kita tarik. Oke. Nah, kita arahkan. Oke. Nah, di sini bar chartnya selanjutnya kita configure. Sebentar. Oh, bar chartnya sebentar. Kita nggak salah. Kita akan masukkan bar chart yang bawah ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita configure. Nah, pada configure ini ya, kita lihat di sini include-nya adalah sum atau total. Dan di sini kita beri nama untuk bar chart-nya yaitu data transaksi. Oke, selanjutnya sisanya pengaturannya kita sesuaikan saja ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita execute. Nah, setelah kita execute, maka selanjutnya kita akan lihat hasil bar chart-nya. Nah, ini merupakan hasil bar chart ya yang sudah dibuat. Nah, ini data-data customer-nya. Di sini juga kita klik ya, di sini ada sum-nya, CV kreasi kendaraan. Ini kita bisa lihat ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi ya, kita sudah berhasil melakukan analisis grafik penjualan menggunakan algoritma Naive Bayes. Kita sudah selesai. Nah, untuk itu selanjutnya kita bisa mengekspor untuk filenya. Nah, di sini untuk filenya, di sini sebelumnya kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor, kita uncheck yang ini ya. Oke. Selanjutnya ini kita browse. Kita akan simpannya di sini ya. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita klik finish. Nah, selanjutnya kita klik yes. Oke, kita tunggu dan finish. Nah, itu tadi.
analisis grafik penjualan menggunakan algoritma Naive Bayes dengan aplikasi Keynem. Saya Sulianingsih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.